Hai kawan puan, balik lagi di Her Story. Langsung saja, saya mau tanyakan ke Kak Gisela, masih tentang pemulihan. Jadi sebenarnya bagaimana sih akses korban untuk mendapatkan pemulihan saat ini ya Kak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat penting karena seperti yang kita tahu banyak sekali masyarakat kita yang mengalami ini dan mungkin informasi mengenai layanan untuk pemulihan baik secara psikologis maupun juga bantuan-bantuan dari aspek yang lainnya. Tentu kita bisa memberi informasi ya bahwa di seluruh Indonesia gitu ya sekarang ini kita memiliki jejaring forum pengada layanan yang kemudian memberikan layanan-layanan pendampingan baik dari awal secara psikologis maupun pendampingan hukum atau pendampingan dari aspek yang lain yang dibutuhkan oleh si korban atau oleh penyintas. Jadi teman-teman penyintas, masyarakat secara umum bisa kemudian mencari informasi mengenai lembaga-lembaga layanan di daerahnya masing-masing, baik yang dari LSM gitu, lembaga swadaya masyarakat, maupun dari negara, dari pihak Pemda gitu ya, karena di setiap kabupaten dan kota terdapat yang lembaga pemberi layanan secara terpadu atau biasa disebut P2TP2A atau UPTD setempat ya. Nah, itu perlu masyarakat mengetahui secara luas karena biasanya setiap Pemda memiliki kebijakan layanan dari bentuk mungkin nomor telepon yang bisa diakses untuk membuat perjanjian layanan, atau juga kalau misalnya kayak di Jakarta ada hotline-nya 112 untuk kemudian diakses secara luas oleh masyarakat yang membutuhkan, khususnya yang mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu ya. Dan kemudian kalau kita amati bahwa dalam beberapa puluh tahun belakangan ini di Indonesia isu tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual, banyak sekali sudah diangkat dalam edukasi-edukasi dalam berbagai bentuk media. Dan tampaknya ini sangat membantu masyarakat untuk menyadari bahwa kekerasan seksual bukan lagi sebuah masalah yang harus ditanggung secara personal, secara pribadi, dan kemudian berkembang menjadi kondisi-kondisi psikologis yang sangat mengganggu secara psikis begitu. Kemudian juga sekarang sudah tahu bahwa ternyata isu kekerasan seksual ini adalah kemudian dari pihak hukum gitu ya, ini melanggar hukum misalnya, ada jaminan hukum di situ meskipun masih ada proses yang harus diperjuangkan. Kemudian dari sisi psikologis, ternyata dampaknya sangat mendalam, tapi kita bisa bersama-sama untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Dan saya lihat dengan adanya kesadaran dan edukasi yang terus-menerus dalam kerja jejaring kita, itu membuat masyarakat semakin banyak yang sadar dan juga mau mencari bantuan, melaporkan kasus-kasusnya, sehingga kita lihat banyak sekali kasus-kasus yang kemudian diterima oleh lembaga-lembaga penerima pengaduan begitu. Dan saya mungkin sedikit menghimbau ya Mbak Siti ya pada segmen terakhir ini, bahwa setiap dukungan yang kita bisa berikan, siapapun kita, siapapun peranan kita, apapun peranan kita yang bisa kita berikan kepada para penyintas itu sangat berarti. Misalnya kita sebagai sahabat, kita bisa mendengarkan kisah mereka, kita bisa membantu mereka mengakses layanan-layanan yang tersedia yang saya rasa banyak sekali tersebar di media sosial ya, informasinya sekarang ini. Bisa juga mengedukasi diri dan juga keluarga serta komunitas terdekat dengan pemahaman yang tepat mengenai kekerasan seksual, sehingga kita kemudian mengikis sedikit demi sedikit stigma terhadap para korban atau terhadap para kejadian-kejadian kasus kekerasan seksual. Sehingga ini kita bersama-sama untuk mengedukasi kita sendiri, mengedukasi masyarakat secara keseluruhan bahwa kekerasan seksual adalah sesuatu yang urgent, sesuatu yang darurat, kita menjadi perhatian bersama. Demikian Mbak Siti. Baik, jadi penting sekali ya bagi kita untuk membangun pemahaman perspektif terhadap korban dan penyintas. Nah, mengingat pemulihan ini sangat penting dan sangat urgent, terutama dalam situasi sekarang di mana darurat kekerasan seksual,
Namun masyarakat dihadapkan bahwa RUU PKS ini belum disahkan ya, atau tidak kunjung disahkan oleh lembaga terkait. Sementara korban terus bertambah. Jadi bagaimana sih mendorong kebijakan ini untuk pemulihan korban yang lebih menjamin gitu? Silakan Kak Rini. Ya, terima kasih Mbak Siti. Saat ini memang RUU penghapusan kekerasan seksual sedang berada di dalam parlemen ya. Dan kita sedang mengusahakan supaya dia balik lagi menjadi RUU prioritas, masuk dalam prolegnas prioritas. Saya ingin sekali lagi mengingatkan kepada seluruh anggota parlemen bahwa Indonesia saat ini tuh darurat kekerasan seksual ya. Jadi mengapa Komnas Perempuan sangat concern pada adanya sebuah payung hukum terhadap kekerasan seksual ini, karena memang data dan segala hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual sekarang meningkat. Gitu. Jadi kami mengetuk hati semua anggota parlemen untuk betul-betul memastikan agar RUU ini menjadi isu prioritas dan kemudian membahas, lalu kemudian mensahkannya sebagai undang-undang. Jika pengesahan itu terjadi, maka parlemen sudah menyumbang sebenarnya pada upaya pemulihan bagi para korban atau penyintas. Karena apa? Ketika mereka memahami bahwa kok sulit sekali ya sebuah payung hukum yang bisa melindungi saya nggak betul-betul diperhatikan dan nggak goal-goal sampai dengan sekarang, saya jadi semakin terpuruk gitu secara psikologis gitu. Suara saya kok tidak didengar ya oleh wakil rakyat yang mungkin saya pilih juga gitu. Jadi saya pikir sudah saatnya anggota parlemen betul-betul memperhatikan hal ini dan betul-betul membawa aspirasi penyintas yang mungkin juga konstituennya, yang mungkin juga kemarin memilih mereka dan memastikan mereka duduk di parlemen, maka sekarang sudah saatnya mengembalikan aspirasi itu secara konkret dengan menjadikannya sebagai isu prioritas. Itu yang pertama untuk parlemen. Yang kedua adalah untuk pemerintah. Sekarang ini kan pengada layanan tidak hanya berbasis pemerintah atau yang dikelola pemerintah, tapi juga ada pengada layanan yang dikelola oleh masyarakat sipil gitu. Nah, mereka ini harus dibantu, harus disupport karena dalam masa COVID misalnya para pengada layanan, lembaga-lembaga pengada layanan ini mengalami kesulitan-kesulitan anggaran, kemudian juga mengalami kesulitan-kesulitan fasilitas, karena mereka harus menyediakan secara mandiri atau mencari sendiri seluruh fasilitas termasuk APD atau hand sanitizer atau masker gitu. Jadi partisipasi masyarakat untuk pemulihan penyintas atau korban itu sudah ada, tapi pemerintah perlu memberikan dorongan yang lebih atau dukungan yang lebih konkret bagi pengada layanan berbasis masyarakat sipil ini supaya mereka tetap bisa berdiri dengan baik ya. Dan memang diakui bahwa saat ini pengada layanan berbasis masyarakat itu menjadi garda depan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam pemulihannya gitu. Jadi saya berharap baik parlemen maupun pemerintah betul-betul menjalankan mandat, menjalankan peran yang diberikan oleh masyarakat, yang diberikan oleh kebijakan bagi mereka. Baik. Begitu Mbak Siti. Baik, terima kasih Kak Rini. Jadi tadi kita sudah mendapatkan 2 insight. Yang pertama, tadi ada perlunya sinergi dari masyarakat untuk korban kekerasan seksual, terutama terkait pemulihannya. Kemudian tadi kita membutuhkan support dari pemerintah dan parlemen untuk segera mengesahkan RUU PKS ini. Nah, kawan Puan, sayang sekali untuk Her Story episode pemulihan terhadap korban kekerasan ini harus berakhir. Pesannya adalah rangkul korban, jangan biarkan korban sendirian, dan jika mampu adalah dekatkan akses pemulihan terhadap korban. Dan juga jangan lupa untuk dukung pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Baik, saya mengucapkan terima kasih terhadap 2 narasumber kita yang telah bersedia hadir. Ada Kak Teresia Iswarini, kemudian ada Kak Gisela Tani Pratiwi. Semoga untuk Her Story selanjutnya berkenan untuk hadir kembali. Baik kawan Puan, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan Her Story selanjutnya.
Jika kawan Puan memiliki kritik dan saran terkait program ini, jangan lupa sampaikan di kolom komentar. Saya Siti, pamit undur diri. Her Story, Puan bersuara, Puan berdaya. Sampai jumpa.